Pernah nggak sih kalian itu tergoda untuk misalkan beli lipstick baru gitu karena menawarkan range warna yang beraneka ragam gitu atau formulanya yang kayak lagi tren gitu atau enggak skincare yang kayak baru tren karena memberikan klaim yang bisa memperbaiki kulit dalam waktu singkat gitu. Nah, fenomena ini itu merupakan fenomena yang sering kita temui gitu ya, atau bahkan kita sendiri itu mengalami itu sendiri ya, kita tergoda sendiri gitu akan itu. Nah, tapi di balik itu semuanya, dari kemasannya yang cantik dan lain-lain, nah itu ternyata di balik itu ada beberapa hal ya atau isu yang patut kita sadari. Bayangkan kalian lagi scroll medsos, kemudian kalian lihat beauty influencer favorit kalian deh, gitu lagi review produk beauty baru. Nah, kemudian kalian tuh tertarik atau tergoda untuk beli juga. Kemudian kalian ke e-commerce, terus kalian memutuskan untuk membeli produk yang sama. Gak lama kemudian, mungkin ya 2 hari kemudian produk itu sudah sampai di depan pintu rumah masing-masing. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Nah, mungkin kalian akan coba produknya ya, dan kalian mungkin akan nge-review produknya, kemudian kalian unggah di media sosial masing-masing. Nah, tapi dalam sekejap ada tren beauty baru nih. Muncul produk-produk beauty yang baru lagi yang kalian juga tergoda nih pengen beli lagi. Kemudian produk yang kalian beli tadi ini mulai terlupakan. Kalian masukin laci, kemudian kalian lupain. Pertanyaannya nih, kemana produk-produk yang terlupakan ini? Dan lebih jauh, coba tanyakan ke diri kita, kemana perasaan kita untuk mencapai kesempurnaan itu akan membawa kita, utamanya dalam hal kecantikan. Nah, ini namanya adalah dunia fast beauty gitu. Gimana industri ini tuh emang bergerak secepat kilat gitu ya untuk memprovide beauty produk kepada pasarnya gitu. Nah, ini juga menawarkan kebahagiaan dari kemasan kecil gitu. Misalkan kayak lipstick ataupun maskara atau produk-produk beauty lain yang bisa menyimpan kebahagiaan tersendiri utamanya bagi para beauty enthusiast. Nah, tapi di balik itu semuanya ada jejak-jejak yang nggak terlihat nih yang ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Fast beauty ini mirip sama fast fashion ya, di mana ini memang dirancang khusus untuk memproduksi beauty product untuk merespon tren pasar yang cepat juga gitu. Bayangkan saja, satu merek kecantikan itu bisa memproduksi lebih dari 100 produk baru dalam setahun. Nah, bayangkan aja dampaknya akan seperti apa gitu, utamanya terhadap lingkungan kita. Di satu sisi, adanya fast beauty ini bisa merespon pasar dengan cepat dengan menyediakan produk-produk yang mudah dijangkau gitu oleh semua orang. Nah, tapi di sisi lain ada sisi gelap yang perlu kita perhatikan juga dari adanya fenomena fast beauty ini. Dampak yang pertama dan utama tentunya adalah dampak pada lingkungan gitu ya. Jadi beauty industry sendiri disinyalir menyumbangkan jutaan ton sampah tiap tahunnya. Bayangkan saja misalkan kita ke pembuangan akhir gitu ya. Di sana nggak cuma sampah rumah tangga saja, tapi juga ada sampah-sampah dari produk-produk kecantikan yang kita pakai gitu. Bayangkan saja misalkan kayak kemasan lipstick, maskara yang mungkin kita pakainya itu cuma berbulan-bulan, tapi ternyata itu meninggalkan bekas di planet kita, di bumi kita ini yang sampah ini bisa bertahan ribuan tahun gitu. Dampak yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan tekanan sosial, utamanya bagi para konsumennya, yaitu para perempuan yang merasa tiap ada tren yang baru, mereka itu harus ngikutin tren gitu. Jadi mereka FOMO untuk bisa mengikuti tren-tren beauty yang baru itu untuk tetap relevan. Hal ini tentunya tidak baik ya, karena di satu sisi ini juga merupakan pemborosan. Dampak yang selanjutnya kaitannya sama kesehatan gitu ya, karena produk-produk beauty yang diproduksi secara cepat ini bisa saja tidak melalui uji coba maupun uji keamanan yang memadai gitu, sehingga mengancam kesehatan diri kita sendiri. Tapi mari kita coba bicara lebih dekat gitu ya, bagaimana semua ini tuh mempengaruhi diri kita pribadi gitu. Saya yakin banyak dari kita yang sering mendapatkan tekanan gitu, kita terlihat sempurna. Misalkan kita lihat ada bintang iklan di TV, mereka terlihat dengan kulit yang sempurna, mulus, tanpa masalah kulit. Nah, kita terkadang juga memiliki tekanan gitu untuk bagaimana sih kita bisa terlihat juga seperti itu gitu.
Tekanan-tekanan tadi tentunya kayak memicu kita gitu ya. Kita beranggapan kalau tanpa produk-produk kecantikan tadi kita merasa jadi kurang baik gitu. Dan lebih lanjut lagi, kita itu terus mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita raih gitu, yang dinamakan sebagai kesempurnaan. Jadi apa artinya ini kita harus stop beli produk kecantikan? Ya tentu saja enggak ya. Kecantikan tuh tetap penting ya, utamanya mungkin untuk kayak nge-boost kepercayaan diri, untuk ekspresi diri dan sebagai wujud untuk perawatan diri gitu ya. Nah, di sini mungkin kita lebih bijaksana saja dalam memutuskan untuk membeli produk-produk kecantikan tersebut. Nah, kita bisa mulai nih dengan 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama adalah dengan memilih merek-merek beauty product yang memang bertanggung jawab gitu, yang mengutamakan sustainability dalam proses bisnisnya. Contohnya adalah kita bisa pilih nih produk-produk dengan bahan yang ramah lingkungan dan juga mungkin kemasan yang bisa didaur ulang. Langkah yang kedua adalah dengan mengurangi konsumsi yang berlebih gitu. Jadi jangan FOMO ya, jangan ketika ada tren beauty baru kalian harus kayak gercep untuk beli juga produk itu gitu. Jadi jadilah pembeli atau konsumen yang bijak gitu. Belilah produk-produk yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Langkah yang ketiga adalah mengenai bagaimana kita itu bisa mengubah persepsi kita sendiri gitu ya akan definisi kecantikan yang sesungguhnya gitu. Jadi kecantikan bukanlah mengenai standar yang ditetapkan oleh orang lain gitu, tapi ini lebih bagaimana kita bisa menerima diri kita apa adanya. Fast beauty sendiri ini kan memang cerminan budaya kita gitu ya, yang emang apa-apa serba cepat gitu. Tapi di tengah hal-hal yang serba cepat ini, kita juga punya kekuatan dan juga opsi untuk memperlambat itu semuanya. Dan juga kita juga punya pilihan gitu untuk benar-benar menentukan apa sih yang memang penting untuk diri kita gitu. Karena pada akhirnya kecantikan itu bukan cuma soal seberapa banyak produk kecantikan yang ada di rak makeup kita, di rak skincare kita, tapi ini semua itu tentang bagaimana kita bisa menerima diri kita apa adanya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya, dimana dalam memutuskan untuk membeli produk kecantikan, kita tentunya harus hati-hati, kita sesuaikan dengan apa sih yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Kemudian jangan FOMO gitu ya, akan tren yang ada, kita harus beli, nah itu kan enggak gitu ya. Karena itu semua juga menjurus ke pemborosan juga. Dan selain itu juga kita dapat mengubah persepsi kita mengenai kecantikan gitu. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita nggak hanya berkontribusi bagi diri kita sendiri, tapi kita juga berkontribusi bagi lingkungan, society, dan generasi selanjutnya. Karena di balik kilau dari beauty industry sendiri, terselip satu kebenaran sederhana bahwa kecantikan sejati itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Saya Rolinda dari kelas MBA 84A untuk matkul Leadership Communication. Izin undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.